Selamat siang semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Baik semuanya. Oke. Sebelum lanjut ke pertemuan pada kali ini, saya absen dulu ya. Iya, Pak. Yang pertama Salma, Saya. yang kedua Rifka, Ya. Agifah, Hadir. Bella, Saya. Tiara Nurliza, Hadir. Tiara Aura, Hadir. Yansi, Hadir. Rijaludin, Hadir, Pak. dan terakhir Ferdian. Hadir. Masuk semua ya pada pertemuan kali ini. Iya. Untuk selanjutnya sebelum saya memaparkan materi, saya minta Rijaludin untuk memulai pelajaran dengan berdoa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang saya tanyakan. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Yang angkat tangan? Pak. Oke, Mas Ferdian. Membahas tentang usaha perdagangan, Pak. Bisa dijelaskan apa itu usaha perdagangan? Itu kayak suatu kegiatan yang sifatnya melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, gitu, Pak. Betul sekali. Jadi usaha perdagangan itu seperti kegiatan kita sehari-hari, seperti kita membeli sesuatu, adanya konsumen, adanya pembeli, adanya penjual di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan materi untuk kalian di pertemuan kali ini. Oke, di sini ada yang sudah tahu tentang fungsi uang atau pengertian uang itu seperti apa? Silakan angkat tangan. Oke, Rika. Uang adalah alat transaksi. Oke, alat transaksi. Saya sedikit beri tambahan lagi ya untuk Rika. Bahasanya uang itu alat transaksi atau gunanya itu seperti kita membeli sesuatu dengan menggunakan uang ataupun sistem lainnya. Oke, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yang mana peserta didik dapat memahami pengertian dan fungsi uang dalam perekonomian untuk mengidentifikasi jenis-jenis seperti uang tunai, uang giral, dan uang digital, serta memberikan contohnya sehari-hari. Yang mana kalian juga dapat menganalisis perkembangan uang dari sistem barter hingga sistem sekarang, yaitu sistem digital. Yang nantinya kalian juga mendiskusi tentang dampak uang dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta menerapkan konsep uang dan transaksi sehari-hari. Oke, sebelum lanjut ke pemaparan materi, ini ada sedikit video yang bisa kalian tonton ya. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta.
Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, dari video tadi yang kalian dapat ambil kesimpulan atau kalian sudah melihat apa saja? Kemudian bang, Pembayaran, Pembayaran proses, dari barter sampai menjadi sekarang uang kertas itu secara uang. ya, terus apa lagi? macam-macam uang. Macam-macam uang, terus sistem barternya, terus tentang awalnya dulu apa? Garam, terus kapas atau apa? Kebutuhan lainnya berubah menjadi koin, terus menjadi sekarang yaitu uang kertas. Dari yang tadi video kalian sudah lihat, bahwasanya uang adalah alat tukar penting dalam perekonomian yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa serta berfungsi sebagai unit akun untuk penyimpanan nilai. Dari menurut para ahli, yaitu Aristoteles, memaparkan bahwasanya uang merupakan kesepakatan sosial yang menggantikan sistem barter yang rumit, yang mana uang berfungsi sebagai simbol kepercayaan dan stabilitas masyarakat. Meskipun fungsi uang yang sekarang sudah berkembang menjadi sistem digital ya. Oke, yang selanjutnya yaitu dari video tadi saya berikan poin-poin biar kalian bisa paham tentang bagaimana sistem barter, mata uang komoditas dan koin logam. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasanya. Pak, boleh sini buat mandi. Ya, silakan. Oke, saya lanjut. Di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh-contoh uang koin dari zaman Yunani, Romawi, dan selanjutnya. Oke, yang pertama koin barter. Kalian pernah nggak di kehidupan sekarang masih melakukan barter? Pernah. Masih ya. Nah, Jadi dari dulu sampai sekarang sistem barter itu masih berlaku. Contoh dari Mas Ferdi, sistem barternya seperti apa? tukar pakaian pak. Oh, jadi Saya pernah jaket, dia punya jaket juga tuker-tukeran. tukar jaket. Cuman beda merek atau beda size ya? Iya pak. Iya. Betul. Jadi dari situ awal mula munculnya uang, yang mana sistem awal pertukaran barang dan jasa
langsung tanpa menggunakan uang, seperti contoh dari Mas Ferdi. Dan yang kedua yaitu mata uang komoditas, yang mana penggunaan barang tertentu seperti di zaman Romawi itu menggunakan garam, kulit hewan, dan batu sebagai alat pembayaran. Yang mana batu ini seperti kayak batu tulis yang bukan batu sembarang batu, tapi yang biasanya batu apa? Kayak ya seperti batu yang berharga lah. Batu mulia. Ya, batu mulia itu. Marmer juga bisa. Mungkin penyebutannya pada zaman dahulu bukan marmer. Oke, yang ketiganya itu koin logam. Yang mana pada perkembangan koin logam pertama yang dicetak pada zaman Yunani, yang standarnya awal untuk uang yang terstandarisasi. Yang mana dulu pada zaman Yunani ataupun Romawi ini uang itu bergambaran dewa ataupun kepercayaan dia. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Belum ada ya? Oke, setelah perkembangan mulai sistem barter sampai uang logam, selanjutnya yaitu perkembangan uang kertas. Dari sini kalian pasti jarang sekali memegang uang kertas karena di zaman sekarang kan semua serba digital atau scan gitu ya. Iya betul. Ya. Oke. Untuk yang pertama yaitu uang kertas, yang mana uang kertas pertama kali diperkenalkan di Cina pada abad ke-7 dengan penggunaan luas dimulai pada abad ke-11 selama dinasti Song, dan perkembangan uang ini menyebar di Eropa, yang mana pada abad ke-17 dimulai oleh Bank of Sweden, yang mana uang kertas ini menawarkan cara pembayaran yang praktis menggunakan uang logam yang berat. Nah, dari pemaparan video tadi juga dijelaskan bahwasanya uang itu sebagai pengganti logam ataupun emas, perak, dan lain-lain ya. Yang kedua yaitu sistem perbankan. Sini pasti semua sudah punya m-banking kan atau ATM? Iya benar. Karena perkembangannya teknologi juga semakin besar. Yang mana sistem perbankan ini muncul pada abad ke-19 atau ke-20-an yang dimulai di Bank of England, yang mana sistem perbankan ini muncul untuk memfasilitasi penyimpanan, pinjaman, dan transfer uang yang lebih praktis dan mudah. Dan yang sekarang yaitu uang digital. Uang digital ini bukan hanya tentang kripto atau pembayaran online di era modern, karena kan semua kan sudah punya e-banking kan? Iya. Bukan hanya e-banking saja, tapi aplikasi seperti Dana, OVO, Cbank, ataupun GoPay semua pasti punya kan? Iya. Itu karena perkembangan zaman yang sudah mulai pesat. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini kalian pasti belum pernah melihat uang pertama di Indonesia. Belum. Oke, ini adalah contoh uang pertama di Indonesia yang bergambarkan Bapak Insinyur Soekarno. Ya, bahasanya uang pertama di Indonesia itu diterbitkan pada 1946 oleh pemerintah Bank Indonesia yang bernama Uang Republik Indonesia, yang mana simbol uang ini menggantikan uang Belanda yang menyimbolkan bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sebagai negara yang merdeka. Itu gunung apa Pak? Kemungkinan dari gambar ini adalah Gunung Semeru ya, karena kan Gunung Semeru kan paling tinggi di Pulau Jawa dan sudah terkenal dari belahan dunia juga. Oke, untuk karena semua sudah paham, saya lanjut ya. Ya. Oke, kelompoknya ada berapa orang? Ada di sini ada berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 8 orang, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Silakan duduk 4 orang ya. Untuk Bella gabung ke depan. Berarti bisa masuk juga. Tadi bisa maju. Bisa masuk. Ya, masuk ke depan sini. Ya,
Kalian hanya berdiskusi satu soal. Soalnya tentang bagaimana kalian melihat perkembangan uang di masa depan atau di masa sekarang sampai ke masa depan. Dan apakah kalian berpikir uang fisik seperti uang kertas, uang logam itu akan hilang sepenuhnya? Diskusikan bersama kelompok kalian ya. Oke. Ini saya akan kasih. Makasih, Pak. Gimana untuk diskusinya? Apakah sudah selesai? Sudah. Saya minta perwakilan kelompok 1, 2 untuk berdiri untuk berbicara tentang hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Gimana pendapat? Untuk ini pertanyaan yang pertama aja kan ya Pak? Iya, ini cuma satu pertanyaan saja untuk hasil diskusi kelompok. Jadi yang bagaimana kalian melihat perkembangan uang di masa depan. Jadi kelompok kami itu melihat perkembangan uang di masa depan itu bahwasanya uang fisik itu bakal hilang Pak, karena akan tergantikan dengan uang digital gitu. Terus kemudian saya pikir uang fisik itu juga perkembangannya akan semakin menurun, soalnya di masa depan itu pasti dari negara-negara yang berkembang pasti sudah mulai mengurangi penggunaan adanya uang fisik. Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2, silakan. Saya perwakilan kelompok 2 menyimpulkan bahwa uang fisik kemungkinan tidak akan sepenuhnya hilang, tapi penggunaannya diperkirakan akan terus menurun seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Alasannya itu mungkin karena adanya digitalisasi keuangan, terus efisiensi dan biaya, terus kebiasaan baru, terus kemajuan mata uang digital dan keamanan dan transparansi. Itu saja Pak hasil kerja kelompok kami. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, karena dari kelompok 1 dan 2 berbeda pendapat, saya bisa simpulkan bahwasanya untuk perkembangan teknologi yang sekarang kita bisa gimana ya? Kayak berpendapat bahwasanya benar uang kertas akan hilang karena penggunaan teknologi yang semakin pesat dan banyak sekarang toko-toko sudah menggunakan sistem kris, sistem gesek ataupun sistem apapun itu. Oke, untuk memperkuat pengetahuan kalian setelah diskusi dengan kelompok, saya akan memberikan satu kuis yang bisa kalian scan untuk nanti 1 dan 2 teratas kalian akan mendapatkan reward dari saya. Bisa di scan? Gampang. SD. Oke, sudah mau puisi. Oh, puisi. Puisi lama ya. Kita akan menceritakan ini di video. Silakan masuk terlebih dahulu. Kok nggak enak jenenge? Jenenge dong. Itu udah bawa itu saya. Kan mereka itu Bawa itu loh. Oh itu tadi saya tahu. Ya. Bisa di scan ya. Iya. Aku angkat Kalian sangat kreatif ya memberi nama-namanya. Iya. Pak Vincent berapa? 2. Wes mulai dulu. Kempro dulu. Siapa yang belum? Mulai ya goyangnya Gimana sudah ya? Good.
Baik, silakan untuk yang pertama dan yang kedua silakan untuk maju ke depan. Ya, silakan maju. Silakan beri tepuk tangan buat dua orang ini. Ya. Bisa diam sebentar. Saya. Nah. Oke, dari yang kedua teman kalian tadi yang sudah maju, dia sudah podium 1 dan 2. Tepuk tangan. Oke, dari perolehan seluruhnya, bahasanya nilai kelas ini 74, lumayan lah. Jadi kalian sudah memahami dan mengerti tentang bagaimana sejarah uang tersebut dimulai dari sistem barter sampai sistem uang digital sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan dari saya, mungkin ada yang bisa simpulkan. Mungkin poin-poinnya 1 kata, 2 kata. Ayo, Rizal, menurut kamu apa dari kesimpulan yang saya sudah paparkan, apa itu atau bagaimana sejarah uang itu terbuat? Nah, secara uang awalnya itu tukar menukar barang, antar barang. Terus karena ada problem yang karena ribet dan nilainya tidak bisa sama dibandingkan dengan mata uang logam mulia. Beri tepuk tangan buat Rizal. Saya minta satu pendapat lagi dari Tiara Nuriza tentang penjelasan saya tadi. Bagaimana sejarah uang itu bisa berkembang? Bentar ya Pak. Ya. Tapi lagi mau Jadi menurut penjelasan sebentar ya. dari Bapak tadi, saya itu mengetahui bahwasanya pertama kali uang muncul itu di tangan para pedagang ya tentu saja. Jadi nanti untuk saling bertransaksi satu sama lain. Terus uang itu muncul ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter. Makanya muncullah uang. Beri tepuk tangan buat Tiara Nuriza. Jadi bisa saya simpulkan pada pertemuan kali ini bahwasanya sistem uang itu pertama kali itu dimulai pada sistem barter, kemudian pada zaman Romawi berubah menjadi pertukaran antar logam atau perak, dan selanjutnya pada abad ke-16 17 perkembangan uang itu semakin pesat dan kemudian muncullah dari sistem uang logam terus muncul menjadi sistem uang, dan sampai saat ini sistem keuangannya semakin berkembang pesat yang mana uang kertas semakin memudar dan digantikan sebagai sistem uang digital atau bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini bagaimana? Apakah menyenangkan? Untuk puisinya apakah mudah? Ya, semoga kalian bisa lebih jelas, lebih paham lagi tentang untuk materi yang selanjutnya. Mungkin materi selanjutnya yaitu tentang pasar monopoli. Ya. Oke. Bentar. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.